Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Warniati, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan program pengimbasan dari Asesmen Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimum yang merupakan kelanjutan dari bimbingan teknis Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Latar belakang diadakannya asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional diantaranya adalah: 1. Karena ujian nasional dianggap belum menggambarkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Karena selama ini ujian nasional masih hanya mencakup aspek kognitif, belum mencakup secara keseluruhan atau aspek holistik. Yang kedua, dari hasil survei PISA mengatakan bahwa pelajar di Indonesia tingkat kompetensi minimum literasi dan numerasinya masih sangat rendah dibandingkan dengan kemampuan sejenis bagi pelajar-pelajar di luar negeri. Adapun pengertian dari asesmen nasional serta perbedaannya dengan ujian nasional, perubahan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional mempunyai filosofi, yaitu perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional, di mana yang berubah ada beberapa aspek, diantaranya adalah objek, sasaran, tujuan, target, materi atau instrumen, pelaksanaan, report, serta model soal. Di mana pada objek, dalam asesmen nasional objeknya merupakan kognitif, afektif atau karakter, dan lingkungan atau pendukung. Sedangkan pada ujian nasional hanya mencakup aspek kognitif saja. Yang kedua, aspek sasaran. Pada asesmen nasional sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah, di mana di ujian nasional sasarannya hanya berpusat kepada siswa saja. Yang ketiga, aspek tujuan. Pada asesmen nasional mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi serta data, sementara di ujian nasional tujuannya adalah untuk mengukur kecakapan siswa. Sementara selanjutnya adalah target, di mana asesmen nasional memiliki target sebagai perbaikan proses pembelajaran, sedangkan pada ujian nasional targetnya adalah mencapai standar nilai tertentu. Pada aspek materi atau instrumen, materi pada asesmen nasional adalah AKM, yaitu literasi dan numerasi, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Pada ujian nasional, materi atau instrumennya hanya berupa struktur muatan kurikulum. Sementara pada pelaksanaan di asesmen nasional, pelaksanaannya merupakan pelaksanaan secara online penuh. Kemudian di ujian nasional, pelaksanaannya adalah semi online serta paper based test. Sedangkan pelaporan atau report pada asesmen nasional, reportnya berupa performa sekolah atau satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional, laporannya adalah laporan performa individu siswa. Yang terakhir, pada model soal, pada asesmen nasional model soalnya adalah multi-stage adaptive test, sementara di ujian nasional soalnya adalah fixed test. Demikian beberapa perubahan aspek dari ujian nasional ke asesmen nasional. Kemudian kita beralih pada komponen asesmen nasional yang akan diselenggarakan di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Komponen pertama adalah literasi dan numerasi yang akan diikuti oleh semua siswa atau siswa saja yang mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, berisi aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila yang diikuti oleh siswa. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar yang merupakan aspek terpilih dari model sekolah efektif yang akan diikuti oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa instrumen asesmen nasional mempunyai responden murid, kepala sekolah, dan guru. Pada responden murid, instrumen yang diberikan adalah AKM literasi dan numerasi serta survei karakter, sehingga informasi yang diharapkan bisa dihasilkan adalah informasi hasil belajar kognitif
dan informasi hasil belajar sosial emosional. Sedangkan pada responden kepala sekolah dan guru, instrumen yang diberikan adalah survei lingkungan belajar, sehingga informasi yang diharapkan bisa dihasilkan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Dikatakan minimum karena mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Dalam AKM hanya akan mengukur keterampilan dasar berupa literasi dan numerasi, yaitu kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai dengan menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, 8, dan 11 tidak akan melaporkan hasil individu siswa, namun merupakan laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, sehingga bukan merupakan komparasi antar kelompok siswa. Kemudian jenis-jenis AKM numerasi dan literasi. Ada 3 jenis AKM literasi dan numerasi. Yang pertama adalah AKM nasional yang akan diberikan di kelas 5, 8, dan 11, yaitu mengukur kinerja dan mutu sekolah dan beradministrasi secara terstandar. Yang kedua, AKM kelas yang dimulai di awal sekolah dasar dan diakhiri di akhir sekolah menengah atas. Fungsinya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa, merupakan tes formatif, yaitu sebagai alat untuk teach at the right level. Kemudian administrasi yang digunakan adalah administrasi tidak terstandar. Yang terakhir adalah AKM sertifikasi yang dilaksanakan di kelas 12. Tujuannya adalah mengukur hasil belajar siswa sehingga menggunakan administrasi secara terstandar. Lanjut pada asesmen kompetensi minimum yang berupa literasi membaca dan numerasi. Pengertian dari literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan pada numerasi, pemahamannya adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Sehingga report atau hasil investigasi AKM-nya akan mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan perlu interferensi khusus, tingkat kedua adalah tingkat dasar, tingkat ketiga adalah tingkat cakap, dan paling akhir adalah tingkat mahir. Untuk level 1 atau perlu interferensi khusus artinya adalah belum menemukan atau belum dapat mengambil informasi dari tes yang diadakan. Untuk kemampuan dasar dikategorikan sebagai mampu menemukan dan mengambil informasi. Sedangkan pada kategori cakap adalah mampu membuat interpretasi dari informasi yang disajikan. Sedangkan tingkat paling akhir yaitu tingkat mahir dikategorikan sebagai mampu mengintegrasikan beberapa informasi. Kemudian untuk mengajar sesuai tingkat kompetensi atau teach at the right level pada tingkat kompetensi membaca maupun tingkat kompetensi numerasi, semuanya juga mempunyai 4 tingkatan hasil pelaporan, yaitu perlu interferensi khusus, tingkat dasar, tingkat cakap, dan tingkat mahir. Pada literasi membaca, perlu intervensi khususnya adalah siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Pada tingkat dasar dikategorikan siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada dalam teks serta beberapa interpretasi sederhana. Pada kemampuan cakap, murid atau siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang paling akhir adalah tingkat mahir di mana siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Pada tingkat kompetensi numerasi atau angka, perlu intervensi khusus dikategorikan jika siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Pada kemampuan dasar, siswa membuat keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Pada tingkat cakap, siswa sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan pada kemampuan mahir, pada ranah ini siswa sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang telah dimilikinya. Kemudian selanjutnya adalah komponen AKM, Bapak Ibu. Komponen AKM berupa numerasi, ada konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten, komponennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, serta aljabar. Pada proses kognitif, komponen AKM-nya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan pada komponen konteks pada numerasi adalah personal, sosial kultural, serta saintifik. Sementara komponen literasi membaca pada konten adalah komponen teks informasi dan teks sastra. Pada komponen proses kognitif adalah menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Yang terakhir pada komponen konteks merupakan komponen personal, sosial budaya, dan saintifik. Sementara bentuk-bentuk soal AKM ada 5 jenis, yaitu yang pertama pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks yang mempunyai jawaban lebih dari satu, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan IC. Lanjut pada survei karakter. Survei karakter dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh peserta didik, di mana target survei karakter dalam diagram untuk membentuk karakter pelajar Pancasila bisa kita lihat adalah sebagai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa bisa mandiri, pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Survei lingkungan pelajar mempunyai tujuan untuk merumuskan isu dan program strategi sekolah, merumuskan rencana aksi atau action plan sekolah, serta merumuskan rencana kerja tindak lanjut pendidikan di Indonesia sebagai muara akhirnya. Kemudian instrumen atau materi survei lingkungan belajar, yaitu iklim belajar dan iklim sekolah atau satuan pendidikan yang meliputi kisi-kisi 1. Iklim keamanan sekolah yang berupa keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru serta kepala sekolah, serta kebijakan dan program sekolah. Yang kedua adalah iklim kebinekaan sekolah, yaitu praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru serta kepala sekolah, dan kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga adalah indeks sosial ekonomi, yaitu meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, serta fasilitas belajar di rumah. Selanjutnya adalah
Kisi-kisinya kualitas pembelajaran, yaitu manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Dan yang terakhir adalah tentang pengembangan guru, meliputi refleksi dan perbaikan pelajaran, serta dukungan refleksi guru. Waktu pengerjaannya, Bapak Ibu, pada setiap jenjang, waktu pengerjaan terbagi menjadi 2 hari yang berbeda dan 2 level yang berbeda, yaitu yang pertama jenjang sekolah dasar sederajat dibagi menjadi hari pertama meliputi tes literasi dalam durasi 75 menit serta survei karakter dalam durasi 20 menit. Sedangkan hari kedua untuk jenjang sekolah dasar sederajat berisi tes numerasi dengan durasi 75 menit serta survei lingkungan belajar dengan durasi 20 menit. Kemudian pada jenjang SMP dan SMA sederajat, hari pertama berupa tes literasi dengan durasi 90 menit, kemudian yang kedua survei karakter dengan durasi 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasi dengan durasi 90 menit dan survei lingkungan belajar dengan durasi waktu 30 menit. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari hasil bimbingan teknis asesmen ketuntasan minimal yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Terima kasih, kita bertemu di lain kesempatan dengan lain topik bahasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.